Bapak Ibu, pada hari ini kita juga akan sekali lagi melanjutkan di dalam khotbah tentang masa yang mirip dengan hari ini, bahkan lebih parah, yaitu masa di mana tidak ada hukum dan tidak ada pemerintah. Kita akan membuka Hakim-Hakim pasal 15, satu masa di mana semua orang bertindak sesuai dengan yang mereka pandang baik. Kita akan membaca ayat demi ayat di dalam pasal ini, pasal 15. Nanti kita akan bahas semua sampai dengan pasal 16 ayat 3, tetapi kita akan baca bergantian ayat pertama sampai dengan ayat 16 saja. Kita akan bergantian di dalam 16 ayat ini, saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang genap. Hakim-Hakim pasal 15, demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, di musim menuai gandum, Simson pergi mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing. Ia berkata, "Aku mau menemui istriku di kamar." Namun ayah perempuan itu tidak mengizinkan dia masuk. Ayat 2. Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Kemudian lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Oh, kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diularkan tangannya, dipungutnya, dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami masih mendapat kesempatan dan sebentar kami mendengar firman Tuhan. Berikan pada kami bukan satu khotbah yang bagus atau khotbah yang jelek, karena 2 hal itu membuat kami terpukau pada manusia atau menjauh dari Tuhan, tapi berikan pada kami firman yang boleh berbicara kepada kami, mempertumbuhkan kami, mengajak kami melihat kepada Tuhan, menumbuhkan iman kami dan menguji cinta kami kepadamu dan sesama kami. Berikanlah firman kepada kami dan berkati pemberitaan firman di dalam waktu ini, kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lakukan khotbah ini di dalam 2 cara. Yang pertama, kita akan lihat narasinya, kita akan melihat cerita ini plain and simple, cerita di dalam Hakim-Hakim pasal 15, dan kemudian kita akan memikirkan apa kira-kira message dari pasal 15 ini. Saudara, kisah ini dibuka dengan suatu deskripsi yang sangat simple. Beberapa waktu kemudian, di musim menuai gandum, Simson pergi mengunjungi istrinya.
Kenapa saudara satu deskripsi ini begitu penting? Karena saudara harus ingat apa yang dilakukan di dalam pasal sebelumnya. Ini adalah siklus yang sama. Kita sebut saja siklus Timna. Timna adalah nama kota Filistin itu. Simson pergi ke sana, menikahi perempuan Filistin yang dia pandang baik di Timna. Dia kemudian membuat teka-teki. Kemudian dia meninggalkan istrinya setelah dia marah. Dan kemudian dia pergi ke rumah orang tuanya kembali, saudara. Itu pasal 14. Di dalam pasal 15, beberapa waktu kemudian, Simson datang kembali ke kota itu untuk mengunjungi istrinya. Saudara. Ini bisa menjadi satu permulaan dari kisah cinta romantis. Seorang pria yang ingin rekonsiliasi dengan istrinya yang dia sudah tinggalkan, dia teringat. Dan kemudian dia pergi merayu istrinya itu dengan seekor anak kambing. Saudara. Mungkin ini bukan rayuan yang saudara yang tidak tahu gitu ya. Hari ini mungkin dibawakan gulai kambing gitu misalnya. Tapi pada masa itu saudara, seekor anak kambing ini seperti ekuivalen bawa bangkai bunga saudara. Orang yang datang dengan bunga dan coklat dan ya kemudian mungkin perhiasan, itu seekor anak kambing, saudara. Tapi ini bukanlah sebuah bukanlah sebuah kisah romantis. Ini adalah hakim-hakim dan ini adalah Simson. Kita tahu pria macam apa dia. Dia adalah pria yang selalu mengikuti isi hatinya, pergi kemanapun dia mau dengan petualangannya sendiri. Dan muncul di dalam bagian ini, sebelum Anda membaca ayat 1b, mundurlah ke dalam pasal 14 ayat 18. Sebuah pepatah mengatakan jangan lupa apa yang seorang pria katakan ketika dia marah. Ini yang Simson katakan ketika dia marah. Jawabnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, kalau kamu tidak memakai istriku, kamu tidak akan pernah menemukan jawaban teka-tekiku. Istrinya disebut sebagai lembu betina, saudara. Nah, saudara lihat di dalam ayat 1b. Simson mengunjungi istrinya membawa seekor anak kambing. Dan dia berkata kepada ayah mertuanya di dalam terjemahan 2, aku mau menemui istriku di kamar. Ini bukan rekonsiliasi, saudara. Dia mau jajan, saudara. Dia ingat, wah istriku cantik di Timna itu. Wah tapi sudah ditelantarkan, sudah ditinggalkan. Gimana caranya bisa tidur dengan istri yang sudah ditelantarkan itu? Sudah mungkin beberapa waktu, sudah ganti musim, mungkin berbulan-bulan. Maka Simson berpikir, ini price-nya nih, seekor anak kambing. Jadi dia datang saudara ke rumah orang tua mertuanya itu, orang tua istrinya, mantan istrinya dengan seekor anak kambing seperti seorang yang mencari perempuan tidak benar untuk membayar jasanya. Saudara. Itu Simson. Jadi ini bukan kisah romantis, ini adalah kisah Simson, kisah liar. Perkawinan itu kacau, demikian juga dengan petualangan Simson, petualangan yang kacau. Saudara. Mertuanya bilang tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? You sudah telantarkan sekian lama, sudah dikasih ke basementmu, sahabatmu, kawanmu. Saudara kita berpikir ini sesuatu yang aneh ya, tapi pada masa itu ya ini mungkin custom di Filistin. Seorang wanita ini harus punya suami ketika dia sudah sampai usia tertentu, dia harus bersuami atau dia nggak bisa bertahan hidup. Maka dikawinkan dengan pria lain. Tapi Simson kemudian marah saudara. Ayah perempuan itu dia menawarkan saudarinya yang katanya juga cantik. Bukankah adiknya itu lebih cantik daripada dia? Katanya di dalam ayat kedua. Tapi Simson marah bukan karena adiknya tidak lebih cantik. Tapi memang karena Simson ini ya begitu saudara. Burning with so much passions itu Simson. Dan kemudian Simson itu dia dengan amarahnya dia mengatakan di dalam ayat ketiga saudara. Apa yang dikatakan di dalam ayat ketiga? Setelah mertuanya bilang it's too late, terlambat, maaf ya. Simson mengatakan sekali ini ya. Kalau aku mencari gara-gara, gak salah gua, itu Simson. Ini namanya playing victim. Playing victim. Kenapa? Karena dia itu lupa semua masalah ini itu karena salah dia sendiri. Pilih istri sendiri, maksa kawin caranya sendiri, bikin teka-teki sendiri, taruh hasil teka-tekinya kalau bisa jawab 30 pakaian linen, 30 pakaian kebesaran, gak bisa bayar dia ke Askelon, bunuh orang di Askelon 30 buat kasih baju ke orang Timna. Ini salahnya Simson sendiri. Tapi kemudian dia karena ditolak dengan alasan yang masuk akal. Simson itu mengatakan kali ini ya. Kalau aku cari gara-gara bukan salahku ya. Ini kan mirip dengan kita saudara. Kalau kita sudah marah terus kemudian kita kali itu banting barang misalnya ya. Pintunya Citra dijebret. Ini gak bisa dijebret sih. Kurang mantep ini. Pintu kamar mandi bisa saudara. Dijebret. Wah. Kali ini ya. Lu yang kebangetan. Nah itu kan kita ya saudara. Playing victim. Gue yang bikin gara-gara nih Simson. Tapi Simson juga yang bilang kebangetan gue mereka. Cuman karena dia ditolak waktu dia bawa seekor anak kambing untuk tidur dengan istri yang dia sudah abandon. Saudara. Telantarkan itu.
Simpson lupa bahwa dia adalah biang kerok di dalam hidupnya sendiri. Dia adalah yang liar, orang tuanya mau ngatur, dia tolak. Teka-teki bikin sendiri, hasil bikin sendiri. Solusinya untuk bunuh 30 orang Askelon yang cari musuh di mana-mana juga salah dia sendiri. Simpson neglect, Simpson regret, tapi Simpson nggak repent, saudara. Ya, neglect, telantarkan, ya, regret, nyesel, tapi dia nggak bertobat, saudara. Itu nggak ada, itu missing itu. Yang dilakukan oleh Simpson adalah sekali lagi burning with passion, dengan amarah yang menggebu-gebu, dia mengambil 300 ekor anjing hutan. Diikatlah obor di antara setiap dua ekor. Jadi mungkin 150 obor, kemudian dia lepaskan ke gandum-gandum dari orang Filistin. Ini mau masuk musim menuai tadi dikatakan di awal. Aneh ya saudara ya. Masalahnya dengan siapa? Korbannya adalah ya rakyat yang butuh gandum itu untuk hidup gitu ya. Karena pada zaman itu mereka akan timbun gandum, kemudian mereka akan membagi menjualnya sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Jadi orang itu timbun bersama, satu kota punya penyimpanan. Simpson bakar semua. Yang sudah dikumpulkan, yang belum dituai, dan bahkan bukit-bukit pohon-pohon zaitun, saudara. Minyak itu juga kemudian dia bakar. Saudara. Tapi siapa korbannya? Sekali lagi, people who are caught in between. Orang yang terjebak di antara dua pihak berseteru. Korbannya adalah mertua dan mantan istrinya Simpson. Mereka yang kemudian dibakar oleh orang-orang Filistin. Karena orang Filistin dia butuh kambing hitam, saudara. Simpson sudah dapat kambing hitam. Kambing hitam Filistin adalah, kambing hitam Simpson adalah gandum Filistin. Kambing hitam Filistin adalah mertua dan mantan istrinya Simpson itu. Pertanyaannya, saudara, mana suami dari istri Simpson, suami keduanya, saudara? Ya ikut bakar, itu, saudara. Ya kan mirip ya di zaman Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nih ya, pelacur ya, kita lempar batu enggak? Kok sendirian? Dia melacur ini kan ada cowoknya kan, masa melacur sendiri? Melacur ini kan ada pelanggannya, mana pelanggannya? Ya ikut mau lempar batu gak saudara? Semua suka cari kambing hitam saudara. Dan di masa itu Simpson gak melakukan tugasnya, Filistin ya being Filistin ya begitu. Dan orang itu menjadi korban, mertua Simpson yang gak salah apa-apa loh. Dan juga mantan istri Simpson yang dari awal pasal 14 itu kasihan. Diperes orang-orang sebangsanya, kemudian ditelantarkan Simpson, sekarang dia dibakar. Saudara. Orang-orang yang caught in between, itu terjadi ketika orang-orang playing victim. Saudara. Jadi ketika orang itu playing victim, cuci tangan nih, selalu ada yang bayar harganya, bukan lu, orang lain. Saudara. Bukan Simpson, ya mantan istrinya itu, dan juga ayah mertuanya, yang tidak salah apa-apa. Kita bisa katakan tidak berdosa di dalam hal ini. Saudara. Itu karena Simpson. Jadi saudara, waktu kita tidak melakukan fungsi kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, someone will pay the consequence. Jadi kalau Anda dan saya tidak berlaku sebagaimana yang seharusnya, mungkin bukan kita, not yet, tapi akan ada orang yang bayar. Saudara. Konsekuensinya itu pasti ada. Pihak yang dirugikan itu pasti ada. Saudara. Orang dapat untung, pasti ada orang yang rugi. Saudara. Ini ekonomi. Saudara. Orang ada uang kemana, pasti ada uang yang pergi dari mana. Saudara. Itu sudah pasti. Di dalam hal ini juga sama. Ketika umat Allah tidak berlaku dengan tepat, akan ada orang yang dirugikan. Abraham gak mau stand up sama Sarah, biarin Hagar ditindas. Itu Abraham. Saudara. Siapa lagi yang dirugikan? Keturunan mereka nanti dirugikan. Karena Abraham gak stand up sebagai umat Allah yang benar. Saudara. Mestinya dia bilang sama istrinya, Hagar bukan cara Tuhan ya, kita mesti doa tanya sama Tuhan. Mesti lewat Hagar atau mesti lewat yang lain? Abraham gak mau doa. Terus Abraham biarin Sarah kasih Hagar. Dia menikmati juga. Kemudian anaknya sudah ada, Hagar berantem sama Sarah, dia juga gak mau memisahkan. Dia biarin, ya udah Sarah mau tindas, jadi tindaso. Itu saudara, setiap kali umat Tuhan tidak stand up, someone will pay the consequence. Di dalam kisah Simpson, istrinya, mantan istrinya, dan juga ayah mertuanya itu membayar harga, saudara. Orang-orang masih marah pada Simpson. Ya, oke, mereka mengejar Simpson, kita tidak dikasih tahu berapa banyak, pastinya lebih dari 30, karena eskalasi, tadinya 30 orang Askelon dia hajar, sekarang mungkin lebih banyak, puluhan orang mungkin, datang kepada Simpson, dan kemudian Simpson dikatakan memukul mereka sampai remuk, kemudian dia kabur ke Gua Bukit Etam. Memukul orang sampai remuk itu biasa bagi Simpson, tapi yang menarik adalah dia kabur ke Gua Bukit Etam. Kenapa menarik? Karena umumnya
orang yang dicatat di dalam Alkitab pergi ke gunung batu, ke goa, ke bukit batu, itu adalah untuk apa sorry? Hah? Bukan bunuh diri. Itu apa? Sembunyi? Bukan saudara. Yang lebih spiritual sedikit saudara. Ya berdoa dong, meminta deliverance kan. Orang itu ya benar ada sembunyinya, tapi kenapa gunung batu? Because they believe Allah Israel adalah Allah perlindungan. Saudara. Simpson mana butuh perlindungan sih? Jadi dia waktu ke bukit batu bukan sembunyi karena singa dia sikat jadi 2, 30 orang dia hajar, puluhan orang dia hajar sampai remuk. Gak perlu sembunyi saudara, dia gak takut dia. Datang come at me gitu Simpson itu. Jadi dia bukan sembunyi. Dan jelas dia bukan berdoa kepada Tuhan. Dia pergi ke bukit itu untuk, seperti di dalam kisah hidupnya yang lain ya. Ya skarpe dewe saudara. Dia back to his own world. Kembali ke hidupnya, urusannya masing-masing. Don't bother me, jangan ganggu gua. Sudah selesai nih siklus Timna nih di dalam ayat 8. Dia sudah puas nih, amarahnya sudah tersalurkan. Dia sudah hajar puluhan orang. Dia sudah membakar gandum-gandum Filistin. Kembali ke hidupnya sendiri, dunianya sendiri. Gak mau diganggu dia. Lagi pengen di gunung batu ya di gunung batu. Karena apa saudara? Dia ke sana, dicatat jelas dia ke bukit batu, muncul beberapa kali di dalam pasal ini. Tapi dia tidak berdoa. Dia tidak mencari Tuhan. Tidak ada Simpson mencari Tuhan. Nanti di bagian akhir muncul sedikit. Tapi juga bukan mencari Tuhan. Mencari air dari Tuhan. Saudara. Berkat dari Tuhan. Simpson itu nggak seperti Daud ya. Dia dikejar-kejar, dia ke gunung batu, lalu dia membuat mazmur. Simpson nggak bikin mazmur saudara. Simpson nggak bikin mazmur di situ. Dia di situ untuk mengurusi urusannya sendiri. Saudara lihat ya di dalam bagian ini ya. Misalnya Gideon saudara. Gideon itu juga pergi ke gua. Dan ketika Gideon pergi ke gua, kemudian dia tuh siap menerima ketika Tuhan nanti panggil dia untuk bela Israel. Itu Gideon. Simpson nggak dibela Tuhan. Dia nggak dipimpin untuk bawa pasukan. Dia juga males. Dia di sana untuk kesenangannya sendiri. Saudara. Lagi belum pengen, nanti kalau sudah pengen turun lagi ke Timna, dia turun lagi ke Timna. Kalau dia lagi pengen ke Gaza, cari wanita nggak benar, nanti dia akan pergi ke Gaza. Tapi sekarang, apa itu istilahnya ya, napping, tidur siang saudara. Itu di gunung bukit batu Etam itu. Kita tidak tahu berapa orang yang dia hajar dengan remuk, tapi kemungkinan cukup besar, karena yang terjadi kemudian adalah orang-orang Filistin kumpul lebih banyak lagi, berkemah lebih banyak lagi. Kali ini 1.000 orang. 1.000 pasukan. Kalau 30 tidak cukup, mungkin 50, 60 kita tidak tahu tidak cukup. Oke, 1.000 pasukan. Wah 1.000 itu pasukan yang kuat. Saudara. Mereka berpikir dengan ribuan ini kita bisa menangkap yang liar itu, si Simpson itu. Maka mereka berkumpul dan kali ini muncul suku Yehuda. Kenapa dia muncul? Bukan karena suku Yehuda mendoakan untuk punya pembebas yang baik, kemudian wah mereka mau bersama dengan Simpson melawan 1.000 pasukan Filistin. Tidak, mereka muncul karena mereka mulai ketakutan. Ini kenapa kumpulnya dekat kita ya? Ini kan kita ini kan konco ya, kita ini punya terus ya. Terus itu apa sih? Genjatan senjata. Kita ini nggak musuhan, kita ini lagi baik-baik ya. Kamu kan ada wilayah sendiri, aku ada wilayah sendiri, kita dagang aja gitu. Tapi sekarang lu kumpul dekat kita mulai panik. Maka mereka tanya kepada orang Filistin, mengapa kamu maju melawan kami? Pertanyaan suku Yehuda. Yefta, saudara, itu di dalam perlawanannya kepada orang-orang dari Raja Amon, itu ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kamu maju melawan kami? Apa yang ada di antara kamu dan kami? Dan kemudian mereka perang, saudara. Itu Yefta, hakim sebelum Simpson. Tapi di dalam bagian ini, waktu Filistin mengatakan, oh enggak, kita enggak mau serang kamu kok. Kita mau serang si Simpson. Ya, dia adalah orang sebangsamu. Maka Yehuda lega, oh gitu ya. Bukan kami ya targetnya ya. Bukan mau menjajah desa-desa kami ya. Bukan, kami mau Simpson. Oke, tak bantu wis. Tak bantu. Kita enggak mau perang nih. Kita nih relasi baik, tak bantu. Kita akan carikan Simpson. Dan kemudian kita akan serahkan kepada kamu. Menarik saudara, kalau Anda lihat di dalam bagian ini, reaksi orang-orang Filistin itu sebetulnya eko ya, gema daripada reaksi Simpson kan. Simpson mau mengatakan aku kalau cari gara-gara, nggak salah loh ya. Filistin juga sama, kami cuma mau melakukan yang lu lakukan kepada kami, balas dendam. Nanti Simpson juga balik lagi, balas dendam lagi. Jadi back and forth saudara, nadanya itu sama, AB-AB. Filistin dan Simpson, cara mikirnya itu sama, itu gambarannya. Saudara. Cara mikirnya itu sama, inline.
Tiba-tiba tokoh ketiga kan suku Yehuda itu juga muncul sebagai pihak yang kami nggak mau caught in between. Jadi saudara lihat ya, yang caught in between pertama, yang di tengah-tengah pihak berseteru pertama itu siapa? Mertua dan mantan istri Simson. Dibakar kan? Yehuda nggak mau dibakar. Jadi kita ini pihak ketiga, tapi nggak mau di tengah kalian mau berantem. Berantem aja di sono gitu, jangan di sini. Nah itu Yehuda, saudara. Jadi suku Yehuda itu nggak mau jadi korban. Dia mau menjadi pihak yang bukan mediasi juga, perdamaian gitu ya. Mereka mau menjadi pihak yang cuci tangan sekarang. Berarti apa, saudara? Saudara nanggap nggak paralelnya? Kalau bahasa Hebrew itu lebih kelihatan. Paralelnya adalah mereka juga mau lempar batu, saudara. Itu maksudnya. Juga mau bakar. Tapi sekarang yang dibakar dan dilempar batu adalah Simson. Itu maksudnya. Jadi Filistin dan Israel yang bestian, cara mikirnya itu sama. Itu maksudnya, saudara. Jadi polanya itu berulang di dalam pasal 15 ini. Mereka mau bantu tangkap Simson, bukan karena Simson penjahat. Ya sih Simson moralnya kacau, tapi mereka itu mau tangkap Simson karena mereka nggak mau mereka yang dibakar. Ya, saudara lihat ya gambaran ini di dalam pasal 15. Maka mereka datang kepada Simson untuk negosiasi, saudara. Mereka datang kepada Simson untuk negosiasi. Mereka tahu Simson ini dangerous man, tapi mereka juga tidak mau menjadi korban, maka mereka mau negosiasi dengan Simson. By the way, saudara ya, mereka nggak mau melihat ini sebagai kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan supaya Simson itu bertobat dan menggerakkan mereka lawan orang Filistin. Dan ini merusak pola di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Karena biasanya Tuhan itu menyerahkan musuh ke tangan pembebas. Tapi sekarang umat Tuhan mau menyerahkan pembebas ke tangan musuh. Saudara lihat kan biasanya kan Gideon, ini pembebasnya nih ya. Barak pembebas, Yefta nih. Maka ketika musuh bangkit, umat berseru Tuhan, tolong, ini kami ditindas, kami menderita. Tuhan bangkitkan, oke Gideon bawa pasukan perang. Itu ya, Hakim-Hakim. Yefta bawa pasukan perang. Barak bawa pasukan perang. Nah, itu pola, saudara. 11 hakim begitu. Tapi khusus Simson, gantian ini. Umat Tuhan, musuhnya ini kuat nih. 1000 berkemah di sekitar suku Yehuda. Mereka nggak doa pada Tuhan, mereka pikir ini gimana cara selesaikan masalah kita. Maka dibawalah Simson mau diserahkan kepada musuh, saudara. Dan Simson juga tidak kemudian memberanikan diri untuk menggerakkan umat. Simson negosiasi juga. Somehow, saudara, ada seperti moralitas Simson yang tersisa, yaitu dia nggak mau lawan kawan sebangsanya, saudara. By the way, ini pertanyaan saudara simpan ya. Saya nggak tahu jawabnya kapan, mungkin di seri terakhir dari khotbah ini, tapi nggak minggu depan. Ibrani mencatat Simson sebagai pahlawan iman. Kalau masalah pembalasannya, pembebasannya kita sudah tahu jawabannya. Di mana penyelamatan Simson atas Israel, dia merusak persahabatan Israel dan Filistin. Gereja dan dunia dirusak sama Simson. Karena dia cari gara-gara di sini, cari gara-gara di situ. Tapi di mana iman Simson? Saudara simpan ya. Tapi muncul sedikit hintnya di dalam bagian ini. Yaitu ketika Simson, dia tahu kalau lawan Filistin, Tuhan pasti kasih kekuatan. Siap dia, mau 1000, mau 5000, monggo. Tapi kalau lawan suku Yehuda, kayaknya belum tentu nih Tuhan ini kasih kekuatan. Itu sedikit menjawab di mana iman Simson. Saudara lihat ya di dalam bagian ini Simson tidak mau melawan orang-orang sebangsanya, maka dia negosiasi. Akhirnya oke, dia mau diikat dan diserahkan kepada Filistin. Allah Israel itu punya satu tipikal. Tipikal Allah Israel adalah dia Allah yang pembebas. Allah yang membebaskan belenggu. Allah yang membebaskan ikatan. Membebaskan Israel dari perbudakan. Membebaskan Israel dari musuh-musuh. Tapi di sini saudara, Israel digambarkan sebagai umat yang membelenggu. Saudara lihat ya, pembalikan seperti ini. Diikat dengan 2 tali yang baru. Kuat saudara. Kalau 1 tali mungkin bisa putus kalau orang itu kuat. Tapi 2 tali baru. It's impossible untuk menghancurkan tali itu. Se-impossible mengalahkan singa dengan tangan kosong. Itu pikiran orang-orang Yehuda. Tapi saudara lihat di dalam bagian ini, roh Tuhan tiba-tiba muncul di dalam ayat 14. Ketika ia sampai ke Lehi, dia sudah diikat, dia dibawa kepada orang Filistin. Roh Tuhan menguasainya di dalam kata yang sama dengan bagian sebelumnya. Roh Tuhan seperti rushing Simson, seperti mendorong dia dengan sangat. Sehingga tali itu
seperti rami yang habis dilahap api. So easy to break, sangat mudah untuk dipatahkan. Dan yang dilakukan oleh Simson adalah kemudian dia melawan orang-orang Filistin di Lehi. Ironisnya dia menemukan senjata di situ, tulang rahang keledai yang dicatat masih baru juga, saudara. Saudara, Lehi itu kata yang berarti rahang. Jadi waktu dia menemukan rahang di situ, it's some coincidence ya, kebetulan. Tapi yang menarik adalah saudara, rahang yang masih segar, yang masih baru itu bukan cuma untuk mengatakan rahang itu kuat. Tapi jangan lupa saudara, Simson adalah seorang nazir yang tidak boleh menyentuh bangkai. Maka waktu dia ambil rahang yang masih baru, dia menyentuh bangkai. Saudara. Sekali lagi ya, Simson itu digambarkan seperti, saudara masih ingat gak pola pasal 14? Hakim berkuasa, ngawur. Dipimpin roh Tuhan cari wanita di Filistin. Dipimpin roh Tuhan lawan singa, kemudian pesta. Itu saudara ya, sama. Dipimpin roh Tuhan, tali itu putus, lihat rahang keledai masih baru dipegang lagi. Jadi Simson itu somehow saudara, dia tertarik untuk hal-hal yang dia nggak boleh lakukan. Itu Simson. Meskipun dia dipakai oleh Tuhan, tapi dia tuh selalu tertarik untuk do the absurd things, melakukan hal-hal absurd. Kenapa ya? Kok perlu tulang rahang keledai? Orang bisa putuskan singa jadi dua, nggak perlu senjata, saudara. Dia bisa lawan 1000 orang tanpa harus pakai tulang itu, tapi dia choose aja, dia pilih aja tulang yang ada tergeletak mungkin di tanah itu, dan kemudian dia pakai itu sebagai senjata. Dia nggak butuh itu, saudara. Orang yang bisa merobek singa menjadi dua dengan tangan kosong nggak butuh tulang untuk melawan orang Filistin. Atau dia kan bisa saja rebut itu ya, senjata orang Filistin, kemudian pakai melawan orang Filistin. Tapi Simson itu tertarik dengan hal-hal yang dia tidak boleh lakukan. Yang seharusnya dia tidak lakukan. Jadi tensionnya masih sama di dalam pasal 15. Dan dia tentu menang. Kisah kemenangannya dahsyat. 1000 orang dipukul mati. Tapi Simson sekali lagi ngawur. Dan kisah ini ditutup saudara dengan nyanyian kemenangan di dalam ayat 16. Kenapa ditutup di sini? Karena sekali lagi saya mengajak Anda untuk memperhatikan setiap kali paragraf baru berarti itu section yang berbeda. Sebetulnya siklus Timna itu selesai di ayat 16. Ditutup dengan Simson menyanyikan doksologi bagi dirinya sendiri. Saudara. Dengan rahang keledai, keledai demi keledai itu kubantai. Dengan rahang keledai 1000 orang kubantai. He gives glory to himself. Dia memuliakan dirinya sendiri. Saudara lihat di dalam hidup seorang seperti Simson, semua adalah tentang apa yang membuat dia bahagia. Petualangannya sendiri, ya, istri yang dia pilih, teka-tekinya, cara dia selesaikan masalah, amarahnya dia, dan juga kesenangan dia. Semua adalah tentang dia, saudara. Di ayat 16 dia ditutup siklus pelayanan Simson sebagai hakim. Kenapa, saudara? Karena di dalam ayat 20 sudah ditutup siklus pelayanan Simson sebagai hakim. Ayat 20, saudara. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun pada zaman orang Filistin. Setiap kali hakim dituliskan ayat ini, itu pemerintahan dia sebagai hakim itu sudah concluded, selesai. Oh, pasalnya masih ada 16, kisah Simson belum selesai. Ya, berarti setelah itu Simson cuman dilihat sebagai a man with passion. Saudara. Orang yang skarpe dewe itu. Masa pelayanan Simson sebagai hakim bagi narator selesai di pasal 15 ayat 20. Dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan doksologi pada dirinya sendiri. Plus dia buang tulang rahang, kemudian nanti dia haus, dia cari air dari Tuhan, tapi dia ya continue his own journey lagi. Saudara. Ini narasinya. Saudara. Jadi pelayanan Simson selesai dengan doksologi pada dirinya sendiri, 20 tahun dia memerintah sebagai hakim, dan 0 tahun damai. Jadi dia tidak menghasilkan kedamaian atau justice di seluruh Israel selama 20 tahun meskipun dia sangat kuat, sangat spesial. Dia cuman saudara? Kisah pasal 15 ini dia cuman mau mengatakan bahwa lihat ya, revenge siapa, pembalasan dendam siapa yang paling terakhir. Siapa yang balas paling terakhir kalau kayak anak berantem itu saudara? Mukul duluan. Tadi sudah mukul, sudah balas belum? Ya udah balas sekali ya, itu kira-kira Simson. Ya pokoknya yang terakhir. Nggak peduli, pokoknya kamu 5, aku mesti 5. Saudara. Tapi Simson plus, aku mesti yang terakhir nih. Gue nggak boleh
Nggak boleh lagi. Kalau mau ya 1.000 orang aja gua sikat, gua mau cari berapa? 3.000, ayo gitu. Itu Simpson, saudara. Ini narasinya, sudah selesai. Saudara. Tapi what is the message? Apa pesannya, saudara? Kita tanya pertanyaan ini di dalam pasal 13. Apa message dari pasal 13? Kisah kelahiran Simpson. Message-nya adalah, kalau saudara masih ingat, jangan fokus pada spesialnya Anda, karena Anda bisa saja spesial, but miss the mark. Anda bisa miss panggilan Tuhan. Spesial, tapi dipakai dengan negatif, karena Anda tidak fokus pada panggilan Tuhan. Mama Simpson gak fokus pada panggilan Tuhan. Dia cuma fokus pada spesial nih Simpson nih, spesial nih, Nasir nih, kuat nih. Gak boleh kena cukur, gak boleh minum anggur. Tapi dia gak ngomong kepada Manoah. Kenapa Simpson spesial? Untuk jadi pembebas, gak ngomong. Pasal 14 kita tanya pertanyaan ini dan jawabannya adalah siap-siap, Tuhan akan mengganggu kalau Anda bersahabat dengan dunia. Bahkan dengan cara radikal seperti Simpson. Pasal 15, saudara, apa poinnya? Apa pesannya? Barangkali, saudara, adalah satu hal sederhana ini, bahwa revenge, balas dendam, bahkan dengan violent, dengan kekerasan, never reach justice. Gak ada keadilan dari siklus seperti ini. Ya udah, tampar-tamparan aja siapa yang tampar terakhir itu. Apakah ada keadilan dari masa 20 tahun Simpson? No. Apakah setelah Simpson perang selesai? Tidak. Masih ada pasal 16, 17. Setelah Simpson mati masih ada pasal berikutnya. Setelah kisah hakim-hakim ada kisah raja-raja and the violence goes on. Kekerasan, kejahatan, dan balas dendam tidak pernah mencapai keadilan. Dia cuma bergulir aja kepada hal berikutnya, dan hal berikutnya, dan hal berikutnya. Simpson diganti dengan orang lain diganti dengan orang berikutnya. Dan sampai hari ini, I don't think that justice is there. Revenge, balas dendam, itu tidak menimbulkan keadilan. Kita bisa bicara sedikit mengenai teori etika Kristen untuk peperangan. Ada yang disebut sebagai just war. Just war ini bukan hanya perang, tapi just adil maksudnya. Just war, perang yang adil. Sometimes negara boleh perang ketika dia harus menjaga keamanan daripada rakyatnya. Boleh, saudara. Itu namanya just war teori. Teori perang adil. Dia perang bukan untuk menjajah gak boleh. Dia perang bukan untuk menduduki tempat yang lain, gak boleh. Tapi dia boleh perang untuk defend his people. Itu boleh, saudara, teori perang ini. Tapi kita akan lihat ya, seringkali, saudara, yang dilakukan oleh negara-negara yang berperang bukan just war, bukan perang adil, tapi seperti Simpson, revenge dan eksploitasi, saudara. Bagaimana caranya menggunakan keadaan untuk dirinya sendiri, itu Simpson. Yehuda juga sama, Filistin juga sama. Jadi waktu Anda lihat Yehuda, Filistin, dan Simpson di tengah, sebetulnya tiga pihak ini, tiga tokoh ini, itu cuma menggambarkan kita, saudara. Bahkan kita tahu bahwa tidak hanya pemerintah dan pemerintah kepada rakyatnya sendiri juga seringkali juga it's about revenge, balas dendam, dan eksploitasi. Saudara. Apakah pemerintah adil? Tidak, saudara. Harus diprotes, harus kritik, saudara, harus. Dan bahkan kalau kita belajar dari sejarah, tidak sulit menggantikan yang di atas, saudara. Although it's painful, menyakitkan, saudara, dan belum tentu lebih baik. Tapi itu sering terjadi di dalam sejarah. Tapi setelah digantikan, saudara, yang naik ngapain? Bukankah orang-orang yang di atas 27 tahun lalu orang yang demo di bawah? Exactly the same thing. Sama, saudara. Podo wae. Boleh sih replace, boleh ganti. Mungkin lumayan baik kadang-kadang. Tapi kembali lagi, saudara. Simpson gak reach justice kan. Moralnya paling kacau nih. Dia di paling atas, dia paling kacau. Kebetulan aja dia kuat. Kalau enggak dia sudah dimatiin dari tadi gitu ya. Tapi apa yang Simpson lakukan setelah siklus Timna? Yang dia lakukan adalah di dalam pasal 16 ayat 1-3 ketika Simpson pergi ke Gaza, probably setelah 20 tahun gitu ya. Di sana ia melihat seorang wanita pelacur lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu Simpson telah datang, mereka siap mengepung Simpson, pasal 16 ayat 2. Mereka tunggu, mereka pikir fajar Simpson keluar mau dibunuh, tapi Simpson dia cuma tidur sampai tengah malam. Dia bangun, kemudian dia memegang kedua daun pintu gerbang kota, ya, gerbang besar, pilar itu,
dan kemudian dia taruh di bahunya dan dia berjalan ke gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, Simson itu porter yang paling kuat, dia bawa tiang itu besar. Tapi saudara lihat ya, apa yang dimaksudkan dari pasal 16, 3 ayat ini aja, belum Simson dan Delila belum. Ini apa saudara? Berarti gak ada yang berubah. Even setelah 1000 orang dia hajar, gak ada yang berubah. Dia pengen ke Gaza, dia ke Gaza. Sama kan? Cuman kali ini dia gak ngawinin lagi. Ya. Dia cuman tidur dengan pelacur di Gaza. Saudara, berarti ya, kalau Anda baca ini sebagai satu cerita panjang, karena Alkitab tidak dibagi pasal-pasal sebetulnya. Kalau Anda baca sebagai kisah panjang, Simson itu seperti cuman mengatakan kepada orang di bawahnya gitu ya, lu mau apa? Lu mau perang, gua hajar habis. Setelah itu pergi ke Gunung Bukit Batu, gak mau diganggu. Pergi Singapura, saudara, Simson itu. Gak mau diganggu. Kemudian dikejar lagi, lu mau apa lagi? Bawa lebih banyak. Ya oke, gua hajar lagi gitu. Dan Simson pakai tulang rahang keledai yang seharusnya tidak dia pakai untuk melawan orang Filistin. Hari ini mungkin yang dipakai kendaraan besi, saudara. Exactly the same thing. Gak ada yang berubah di bawah matahari, saudara. Ya tapi mungkin kita juga sama loh. Kita juga mungkin sama. Kita mungkin juga seperti Simson, meskipun kita nggak pukulin orang dengan tulang rahang keledai, hopefully not gitu ya. Semoga saudara tidak pukulin orang dengan tulang gitu. Tapi mungkin kita juga lakukan kan. Kita juga apa ya? Kita cuman berpikir bagaimana caranya kita bisa menggunakan situasi orang, dan kalau orang itu berani stand up lawan kita akan do it even more. Gue berani bawa pengacara, gue bawa pengacara lebih top gitu. Gue berani bawa preman, gue punya preman Citra gitu. Bukan preman Gary Citra, sebenarnya preman Citra. Gue bawa apa, gue bisa, kamu mau apa sih? Orang punya daya, punya ini ya, slogan, gue jual, gue beli. Gue bisa lakukan apa? Gue bisa lakukan lebih keras. Emang cuman kamu yang bisa banting pintu, saya juga bisa banting pintu. Emang cuman kamu yang bisa tunjuk-tunjuk, saya juga bisa tunjuk-tunjuk. Emang cuman kamu yang bisa bawa orang, saya juga bisa bawa orang. Well, kita hidup the Simson way, saudara. Jalan Simson. Tapi pasal 15 mau kasih tahu pada kita, gak ada resultnya. Balas dendam, eksploitasi, gak ada hasilnya. Gak ada justice. Padahal hakim harusnya membawa kedamaian di negeri, saudara. Tapi mereka tidak membawa kedamaian itu. Bagaimana saudara caranya mengakhiri siklus seperti ini? Siklus menyedihkan ini dan menghasilkan keadilan yang sejati. Dan probably ya mungkin, bukan mungkin sih jelas, kita tidak dipanggil untuk ukur power kita melawan power orang lain, saudara. Mungkin cara yang paling tepat adalah kita yang berkuasa, kita yang kuat, kita harus merelakan power itu, saudara. Mungkin cara yang paling kuat adalah kita harus menahan diri kita memukul orang lain. Dan cara yang paling kuat adalah kita tidak mengikatkan obor di ekor anjing itu untuk membakar gandum-gandum orang lain. Tetapi kita harus let go of our power, ya, merelakan kekuatan kita. Tapi bukan sebagai victim, bukan sebagai korban. Karena victim, saya pakai kata korban di dalam arti victim, dia memang tidak punya power. Korban tidak punya power, saudara. Tapi kita tidak dipanggil menjadi korban. Kita dipanggil menjadi sacrifice. Korban yang lain. Yang bisa membalas tetapi yang tidak membalas. Yang kuat tapi yang berbelas kasih. Yang bisa membalas tapi yang memilih untuk merelakan dirinya. Yang bisa menolak yang lain seperti Simson menolak semua orang. Tapi kita dipanggil untuk yang selalu merengkuh orang lain. We need a better judge. Kita butuh hakim yang lebih baik, saudara. Yang datang dengan kasih, yang kuat. Tapi yang dikatakan oleh Yohanes memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara. Simson, seberapapun spesialnya, bukan hakim yang lebih baik itu. Dia paling banter adalah menunjuk kepada hakim yang sejati. Yang kita tahu tentu, saudara, Yesus Kristus yang dipaku di kayu salib, seperti Simson yang dicungkil matanya, Yesus dicungkil, saudara, di atas kayu salib. Tapi bedanya, saudara, Simson keluar marah di sana. Tapi Tuhan Yesus keluar pengampunan, saudara. 180 derajat
hakim yang lebih baik. Dan itu kan Yesus. But don't be happy, saudara. Jangan happy hanya karena Simpson menunjuk kepada Yesus. Karena saya rasa, saudara, kita nggak betulan menghidupi the Jesus way. Kita nggak betulan menghidupi jalan Yesus. Kita lebih tertarik dengan jalan Simpson yang mengukur power against power. Kekuatan lawan kekuatan yang lain. Buktinya apa, saudara? Buktinya kita adalah orang yang mungkin hari ini ada di menara-menara gading. Otak kita penuh tapi hati kita mungkin kosong. Telinga kita tuli dan mulut kita bisu. Dan mata kita menolak melihat ketidakadilan, saudara. Di dalam Lukas 16. Yesus memberikan suatu perumpamaan. Orang kaya dan Lazarus miskin. Saudara tahu ya, Lazarus di pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu di api neraka. Dan kemudian dia bilang sama Abraham, tolong minta Lazarus kasih jarinya, cucukkan air supaya aku bisa minum. Itu saudara ya, Lukas pasal 16. Tapi yang saya mau sorotin bukan itu. Yang mau saya sorot adalah di bagian pertama dari Lukas 16. Yaitu sebelum mereka mati, orang kaya itu duduk dengan pakaian ungu, dengan baju mewahnya, dan kemudian Lazarus miskin itu dia ndeprok di bawah kaki meja itu, menunggu makanan yang jatuh, tapi tidak ada yang jatuh, ya. Kita pelit dengan yang jatuh, disimpan semua gitu. Dan kemudian yang dicatat di dalam Lukas 16, exactly, bahasanya adalah anjing-anjing menjilati boroknya Lazarus miskin itu. Sebelum mereka mati. Dan somehow mereka matinya barengan. Ini gambaran dari penghakiman, saudara. Dan yang menarik adalah si orang kaya itu kemudian ya dia berkata kepada Abraham, tolong dong kasih air lewat Lazarus itu, suruh Lazarus. Dan kemudian Abraham bilang, enggak, lu sudah get enough. You have had enough, kamu sudah cukup. Apa yang dimaksudkan di situ, saudara? Semasa hidup orang kaya itu sudah unbothered, saudara. Dia tidak peduli dengan orang lain. Seperti Simpson. Dia tidak peduli dengan siapapun yang lain. Ngapain? Mejanya Simpson makanan paling banyak. Artinya dia nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Siapa mau kontrol hidupku itu Simpson. You can try, you will fail. Kamu bisa coba, kamu pasti gagal. Unbothered, saudara. Lazarus gue boleh aja coba naik ke atas, tapi gue tetap di bawah. Gak akan bisa naik ke atas. Dan ini bukan berarti harafiah ya. Saudara gak boleh pakai pakaian bagus dan makan makanan enak. Bukan itu. Tapi seharusnya, saudara, kalau Anda pakai teologinya Lukas, maka orang kaya itu harusnya dia merawat Lazarus, mengobati lukanya, seperti Samaria itu. Dan kemudian mendudukkan dia di meja dan share the meal. Karena di dalam bahasa asli makanan di meja itu tuh terlalu banyak. Saudara. Kalau saudara pernah lihat film di Netflix itu ya, yang tahanan kemudian makanan itu turun dari setiap floor. Saya lupa judulnya apa, saudara. Maka ini satu gambaran, ini kritik sosial, film ini kritik sosial. Gambarannya adalah semua orang kalau makan sesuai porsi, seharusnya cukup makanan itu sampai tahanan di lantai paling bawah. Tapi gak ada yang makan sesuai porsi. Akhirnya nggak pernah ada yang cukup. Banyak orang akan mati. Ini kritik sosial film ini sebetulnya. Kritik sosial apa? Karena we don't share. Saya nggak minta saudara bagi uang ke sebelah kanan kirimu ya, bukan itu. But we don't share. Kita nggak peduli, saudara. Kita di menara gading kita sendiri. Saudara tahu menara gading ya? Bukan menara doa, saudara, itu gereja sebelah. Menara gading, saudara. Menara gading adalah saudara ada di tempat yang tinggi dan unbothered. Kita kuat untuk diri kita sendiri, saudara. Kita tidak mau berinkarnasi ke bawah untuk orang-orang yang menuju celaka. Jangan-jangan seperti Lukas 16, kita juga menuju celaka, jangan-jangan gitu ya. Itu kenapa Simpson diserahkan kepada orang Filistin, oleh orang Yehuda, dan Yesus diserahkan kepada Romawi, oleh orang Yahudi. Unbothered, saudara. Unbothered. Simpson boleh saja menunjuk kepada Yesus, but so what? So what? Kita mungkin sudah kebas, saudara. Saudara tahu kebas ya? 6. Gak kerasa itu. Funny enough, saudara. Khotbah itu kan murah ya. Sermon itu cheap ya. Betul ya? Saudara bilang, enggak lah Pak. Khotbah masa murah sih. Ya, kita ini mengajak satu acara sampai berliur-liur, saudara. Enggak ada itu. Kalau saudara pergi ke mall sekarang, PTC itu,
Itu lagi toko Pop Mart itu. Wah, ramenya luar biasa. Katanya saudara itu untuk bisa antri fisik, Anda mesti antri online. Antri online dulu, masih antri fisik untuk beli barang. Saudara. Ya it's okay, kalau saudara antri juga tidak apa-apa gitu ya. Poin saya adalah apa saudara? Expensive. Terlepas dari harganya berapa saya nggak tahu, tapi expensive for people. Mahal untuk orang-orang. Saudara. Dan funny enough, khotbah itu cheap. Saudara. Khotbah itu cheap. Bagi banyak orang, saudara, mungkin Anda dan saya, khotbah itu murah. Saudara. Saya akan tutup khotbah ini, saudara, bukan dengan aplikasi, tapi dengan satu cerita di dalam Kisah Rasul pasal 26. Juga ditulis oleh Lukas. Yaitu ketika Paulus, dia khotbah kemana-mana, kemudian dia ditangkap, somehow dia bertemu dengan seorang raja bernama Agripa, dan kemudian di dalam Kisah Rasul 26, Paulus itu khotbah, saudara, kepada Agripa. Dia cerita, saya membayangkan, saudara, Paulus itu cerita dari nabi-nabi ini, hakim ini, kaitannya dengan Kristus. Mereka nabi ini menunjuk pada Kristus, Kristus menggenapi nubuat-nubuat dari para nabi. Good story, saudara. Saya yakin Paulus khotbah dengan baik sekali. Dan kemudian saudara tahu Raja Agripa bilang apa? Saudara? Oh Paulus ya, hampir saja kau meyakinkanku untuk menjadi orang Kristen. You almost convince me, hampir meyakinkan, hampir saja kamu meyakinkanku menjadi orang Kristen. Apa itu orang Kristen? Orang yang menghidupi jalan hidup Kristus itu orang Kristen. Orang yang menghidupi kehidupan Kristus itu orang Kristen. Pertanyaannya saudara, apa iya ya Paulus itu bisa convince orang menjadi orang Kristen? Gak bisa. Cuman Roh Kudus yang bisa membuat orang itu menghidupi gaya hidup Kristus, cuman Roh Kudus. So Paulus pasti khotbahnya bagus. Oh dia mungkin bisa menemukan paralel lebih banyak dari nabi-nabi dengan Yesus. Seperti hari ini saudara, Simpson menunjuk Yesus ya, iya. Tapi paling banter saudara akan berkata pada saya, oh ya, apa ya? You almost convince me Bapak. Kamu hampir meyakinkanku. Tapi saya gak bisa saudara. Saudara hari itu ya, Romawi belum Kristen. Nanti ketika mereka punya kaisar namanya Konstantin, Romawi itu jadi Kristen. Semua orang di situ mesti Kristen. Saudara tahu kan ya? Kalau sudah jadi Kristen, Agripa akan bilang apa? Thank you ya Pak Paulus, khotbahmu wapi. Itu yang akan Agripa bilang. Saudara. But so what? Khotbah bagus. So what? Agripa nggak ngomong itu karena Romawi nggak Kristen. Ah ya Paulus ya, ceritamu bagus. Kamu hampir meyakinkanku. Kalau sudah Kristen, Agripa akan bilang thank you ya Pak Paulus. Pak Paulus, kamu hampir meyakinkanku menjadi orang Kristen. Khotbahmu bagus. Tapi kalau sudah Kristen, wah thank you. Khotbahnya bagus, saya catat. Catat di kertas buat apa, saudara? Ya bagus sih masih nyatat daripada tidur. Tapi kalau cuma catat di kertas, what for? Maka saudara saya kira ya, kita akan menutup khotbah ini dengan apa yang Paulus katakan kepada Agripa setelahnya. Paulus berkata kepada Agripa, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau nanti. Bukan hanya engkau tapi semua orang yang hadir di sini yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku. Change. Christian. Paulus menghidupi kisah Kristus. Tapi dia cuma bisa berdoa untuk Agripa. Hari ini kita cuma bisa berdoa bagi diri kita sendiri. Saudara. Semoga berdoa kepada Allah segera atau nanti. Hari ini atau besok. Bukan hanya kita tapi semua orang yang hadir mendengar perkataanku dan menjadi sama seperti aku. Change. Hopefully. Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kiranya Tuhan berkenan pada pemberitaan firman hari ini. Kiranya Tuhan menegur kami, membawa kami bertumbuh, mengajar kami untuk serupa dengan Kristus. Kami melihat Simpson sudah mengakhiri masa pelayanannya. Kami melihat Lukas, Paulus sudah mengakhiri masa pelayanannya. Engkau sendiri sudah mengakhiri pelayananmu di bumi. Dan engkau akan kembali kelak. Ya Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan memakai kami di dalam masa pelayanan kami. Kami tidak tahu berapa lama, berapa sebentar. Kami tidak tahu kapan kami harus bertemu dengan Tuhan atau Tuhan datang kembali. Tapi kami berdoa supaya Tuhan memakai kami. Biarlah kami dipakai secara positif. Biarlah kami menghidupi gaya hidupmu. Gaya hidup anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Biarlah kami belajar untuk meneladani Engkau ya Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan pada gereja ini, berkati pemberitaan firman yang sudah selesai, kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, dan Tuhan memakai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.